Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru-guru yang ikut BIMTEK asesmen kompetensi minimum, sekarang saya akan memperlihatkan tentang soal, ini nggak bisa balik lagi tuh, soal hasil asesmen pasca program BIMTEK. Ternyata hasilnya sama ya Bapak dan Ibu, sama soalnya dengan soal yang pertama yang tentang soal pra ya. Kita coba aja, kita finish quiz, kita lihat hasil resultnya. Nah, ternyata saya masih tetap 96,67%. Kita lihat aja soal-soalnya ya Bapak dan Ibu. Jadi nomor 1 ini, pernyataan yang benar mengatakan asesmen nasional itu jawabannya A, digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, dalam asesmen nasional pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui jawabannya survei lingkungan. Nomor 3, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaan survei karakter memiliki tujuan utama, yaitu jawabannya B, mengukur hasil belajar non kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian nomor 4, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional, yaitu jawabannya C, ujian nasional dilakukan pada semua siswa sedangkan asesmen nasional pada siswa sampel. Kemudian nomor 5, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum, yaitu jawabannya C, soal asesmen terdiri atas pilihan ganda menjodohkan isian singkat dan uraian. Ini kemudian nomor 6, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau KM, konten dalam literasi membaca mencangkup, jawabannya adalah A, teks informasi dan teks fiksi. Kemudian nomor 7, kompetensi minimum yang dimaksudkan dalam AKM adalah A, kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Nomor 8, asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri-ciri soal asesmen kompetensi minimum? Jawabannya B, soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Jawabannya adalah D, menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Nomor 10, dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen kompetensi minimum, maka dapat disimpulkan bahwa jawabannya adalah C, hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Berikutnya nomor 11, Guru Rani memberikan pembelajaran mengenai pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Hal ini merupakan konten pembelajaran. Nah, ini kalau pola bilangan itu masuknya ke aljabar, jawabannya C. Kemudian nomor 12, asesmen numerasi untuk jenjang SMP atau MTS terdapat beberapa level pembelajaran, yaitu jawabannya adalah 1 level ya. Kalau SMP itu 1 level pembelajaran. Nomor 13, Guru Sandi memberikan sebuah bacaan sastra, kemudian Guru Sandi meminta siswanya untuk menganalisis perubahan pada kejadian, karakter, setting, alur cerita, serta konflik yang terjadi. Hal ini dilakukan oleh Guru Sandi merupakan bagian dari tingkat kognitif dalam asesmen literasi, yaitu jawabannya B, memahami informasi. Nomor 14, Guru Ratna memberikan sebuah teks informasi kepada siswanya. Kemudian Guru Sandi meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan beberapa ide pendukung pada teks informasi. Hal yang dilakukan Guru Ratna termasuk dalam kegiatan kognitif literasi, yaitu jawabannya adalah memahami informasi. Nomor 15, Guru Reza meminta siswa untuk menilai sesuai pemilihan warna, tata letak, dan pendukung visual yang digunakan untuk menulis dalam menyampaikan pesan. Dalam asesmen literasi yang dilakukan oleh Guru Reza merupakan tingkat kognitif literasi, yaitu jawabannya adalah, nah ini harusnya ini memahami informasi. Terusnya benar nih, saya D, ini mengevaluasi dan merefleksi. Soalnya di yang pra itu saya benar, tapi kenapa ini salah ya? Saya tidak tahu ini bagaimana sistem ini bekerja. Mungkin tidak boleh nilai 100 mungkin ya. Ini tadi di waktu di pasca itu saya menjawabnya D dan itu betul. Ya nanti biarin saja lah.
mungkin sistemnya tidak memperbolehkan kita nilainya 100. Kita lanjutkan nomor 16. Asesmen literasi untuk jenjang SMP atau MS akan diujikan. Jawabannya adalah B, 2 level pembelajaran. Kemudian nomor 17, manakah di antara kegiatan numerasi berikut yang termasuk dalam konten aljabar? Jawabannya adalah A, memahami pola pada barisan bilangan dan konfigurasi objek. Nomor 18, manakah di antara materi berikut yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran IPA, SMP atau MTS? Nah, ini hubungannya adalah berat ya. Kalau di IPA itu ada berat atau masa benda ya, berat ya, masa jenis ya, berat, masa jenis dan sebagainya itu ya, itu ada di IPA. Jadi jawabannya adalah D, membandingkan berat berbagai benda. 19, perbedaan asesmen literasi SMP atau MTS antara level 1 dan 2 yaitu jawabannya memiliki proses kognitif yang sama namun tingkat kesulitan berbeda sesuai dengan jenjangnya. Kita lanjutkan nomor 20. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang SMP atau MTS? Jawabannya B, mendorong siswa berpikir kritis untuk penyelesaian masalah dalam kehidupan hari-hari. 21. Salah satu pembelajaran berbasis kompetensi adalah, jawabannya adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Nomor 22. Berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Manakah pernyataan yang menunjukkan pembelajaran berbasis konten? Jawabannya adalah 3, 5, dan 6. Yaitu berorientasi pada konteks dan penguasaan kompetensi, berorientasi pada nilai akhir, dan menjawab serangkaian pertanyaan topik berdasarkan teks. Kita lanjutkan nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Jawabannya adalah cakap ya. Kemudian nomor 24, guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok D ya, mahir. Nomor 25, bagaimanakah keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Jawabannya adalah C, asesmen kompetensi minimum memperhatikan apa yang seharusnya diajarkan oleh guru pada setiap kelas. Kemudian nomor 26, soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan dengan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu jawabannya D, mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan hal lain di luar teks maupun pengalamannya. Nomor 27, bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Jawabannya adalah A, menyesuaikan pembelajarannya sesuai tingkat kompetensi siswa. Nomor 28, dalam asesmen numerasi siswa dituntut untuk bernalar, menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk, jawabannya adalah mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 29, apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Jawabannya adalah merefleksikan. Ya, jawabannya adalah merefleksikan hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Soal nomor terakhir, nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi guru? Jawabannya adalah A, pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar literasi, membaca, dan numerasi. Yaitu soal-soalnya dan jawabannya. Cuma saya tadi, nah ini nomor 15, ini saya yakin saya jawabnya D ya. Saya tadi menjawab D dan di yang pra itu D itu betul. Tapi ternyata di sini saya salah. Saya tidak tahu ya. Ini yang apa mungkin sistemnya tidak memperolehkan nilai 100. Jadi tidak apa-apalah. Oke.
saya selesai ya, saya klik untuk melanjutkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Bapak dan Ibu semuanya nilainya juga 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.